kodok apa katak sih? Kalau yang ini kodok atau katak? Adik-adik yang sedang menyaksikan Reform 21, katak dan kodok itu sama atau beda sih? Nah, walaupun mirip sekali, tetapi ternyata beda loh adik-adik. Nanti kita akan cari tahu ya. Kita akan buat gambar kodok terlebih dahulu hari ini. Yuk, mari kita sama-sama melihat bahan apa saja yang dibutuhkan. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kertas, benda berbentuk lingkaran, pensil, dan spidol. Sudah siap dengan bahan-bahannya? Kita akan sama-sama belajar untuk menggambar kodok. Adik-adik, kita sudah menyiapkan kertas gambar. Dan kita akan mengambil bulatan seperti ini untuk kita cetak. Kemudian kita akan menggambar bulatan, 2 bulatan untuk mata dari kodok ini. Kita gambar di bagian atas seperti ini, buat bulatan. Kemudian kita gambar kakinya. Kakinya berbentuk seperti ini. Buat di sisi lainnya ya. Adik-adik juga bisa buat bagian mulutnya. Adik-adik tidak lupa kita menambahkan setengah lingkaran seperti ini. Dan kita akan membuat gambar tepinya menggunakan spidol. Selanjutnya kita akan mewarnai gambar kodok kita ya, adik-adik. Kita pilih warna oranye seperti ini. Kemudian kita menggunakan warna biru untuk kakinya ya. Dan adik-adik, setelah selesai mewarnai semua ini, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, adik-adik, ayo kita sama-sama cari tahu apa perbedaan katak dan kodok. Dulu, Kak Tanti juga sering bingung antara katak atau kodok, tapi ternyata ada bedanya. Misalnya, yang pertama dari bentuknya.
Kalau kalian perhatikan baik-baik, katak biasanya lebih kurus, hidung lebih menonjol, dan kaki lebih panjang, sehingga lebih mudah dalam melompat dan bergerak. Sedangkan kodok lebih lebar, besar, dan pendek, dan kakinya juga pendek, dan lebih sering digunakan untuk berjalan daripada melompat. Kulitnya juga berbeda. Kulit katak biasanya lebih licin, berlendir, mengkilat, terlihat basah karena katak ternyata tidak dapat hidup jauh dari tempat basah. Sedangkan kodok memiliki kulit lebih kasar dan banyak ditemukan di tempat kering. Dan ada keunikan masing-masing dari katak dan kodok adik-adik. Misalnya katak itu adalah binatang yang dapat dijadikan indikator pencemaran air. Apa itu indikator? Indikator adalah semacam penanda. Karena katak memiliki kulit yang bisa menyerap cairan, maka cairan apapun itu mudah masuk ke dalam tubuh katak. Baik itu air ataupun udara. Jadi kalau katak hidup di air yang kotor atau tercemar, maka katak akan langsung kena akibatnya karena kulitnya bisa menyerap cairan itu sehingga katak tahu apakah kolam atau sungai ini bersih atau tercemar. Nah, bagaimana dengan kodok? Ada hal yang menarik dari kodok, yaitu hewan ini bisa pura-pura mati atau dia punya kehebatan mengembangkan tubuhnya sendiri supaya kelihatan besar sehingga ketika diserang, musuhnya mungkin akan takut. Nah, kodok juga bukan binatang yang bisa dimakan karena kodok beracun. Tapi bagaimana dengan katak adik-adik? Katak-katak jenis tertentu itu bisa dimakan. Misalnya katak hijau atau katak sawah yang dagingnya itu tidak kalah dengan daging ayam. Apakah hanya ini saja yang bisa kita pelajari dari binatang-binatang ini? Tidak adik-adik, masih banyak lagi sebenarnya yang bisa kita pelajari. Kalian bisa membacanya di buku atau mencari tahu lebih lagi. Nah adik-adik, Tuhan itu memberikan manusia kemampuan, yaitu akal pikiran, untuk kita bisa mempelajari banyak hal. Bersyukurlah untuk kemampuan yang Allah berikan kepada kita, baik itu pikiran ataupun pengetahuan untuk dipelajari. Karena itu jangan malas ketika kita bisa belajar. Dunia ini dipenuhi banyak sekali hal-hal yang baik untuk dipelajari. Mari kita rajin untuk mempelajarinya. Baik adik-adik, Craft Time berhenti dulu sampai di sini. Kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Ingat, teruslah mencoba, terus berkreasi. Bye adik-adik.